Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Andriani, mahasiswa tingkat akhir Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai penelitian yang telah saya lakukan dengan judul penelitian Analisis Perubahan Aktivitas Konvektif pada Kejadian Hujan Lebat di Jakarta menggunakan data Himawari 8 dan Indeks RDCA, studi kasus banjir awal Januari 2020. Masih ingatkah kalian dengan kejadian banjir Jakarta 1 Januari 2020? Pada awal Januari 2020, terjadi curah hujan tertinggi dalam sejarah hujan di Jakarta, yang mencapai lebih dari 300 mm per hari. Hal ini menyebabkan sebagian besar wilayah Jakarta mengalami banjir. Awan sebagai salah satu faktor dalam dinamika atmosfer penting untuk dipahami, terutama awan konvektif penghasil hujan lebat. Analisis perubahan aktivitas konvektif penting untuk mengetahui kemungkinan terjadinya hujan lebat yang berpotensi mengakibatkan banjir. Perkembangan awan dan perubahan aktivitas konvektif dapat dilihat dengan menggunakan data satelit Himawari 8 dan Indeks RDCA yang belum banyak dikembangkan di Indonesia. RDCA atau Rapidly Developing Cumulus Area adalah suatu model yang dapat digunakan untuk memprediksi kejadian hujan. Apabila kita dapat memprediksi kejadian hujan lebat yang berpotensi mengakibatkan banjir, maka kerugian akibat bencana dapat diminimalkan. RDCA telah diaplikasikan dalam kasus hujan lebat yang ada di Jepang dan berhasil memprediksi kejadian tersebut. Wilayah Jepang dan Indonesia memiliki karakteristik cuaca yang berbeda. Selain itu, resolusi spasial dan temporal dari data Himawari 8 yang tersedia juga berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut. Apakah RDCA dapat merepresentasikan perubahan aktivitas konvektif dan memprediksi kejadian hujan lebat di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta pada kejadian hujan lebat awal Januari 2020. Pada penelitian ini digunakan data pengamatan permukaan hujan dari AWS dan ARG BMKG, serta menggunakan data Himawari 8 dengan band yang digunakan adalah sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik untuk membangun model RDCA dan juga split window untuk mengetahui adanya awan cumulonimbus dan perubahan aktivitas konvektif di wilayah kajian. Hujan yang dipilih yaitu hujan lebat dengan intensitas lebih dari 10 mm per jam. Kejadian pertama yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 dengan puncak hujan terjadi pada pukul 17.30 WIB dengan intensitas lebih dari 60 mm per jam. Kemudian untuk hujan dini hari pada tanggal 1 Januari 2020 dipilih dari dua stasiun yang berbeda. Untuk AWS Maritim Tanjung Priok, puncak hujan terjadi pada pukul 1.50 WIB dengan intensitas lebih dari 120 mm per jam. Kemudian untuk AWS TMII, puncak hujan terjadi pada pukul 4.10 dengan intensitas sekitar 100 mm per jam. Berikut ini merupakan hasil dari indeks RDCA dan juga hujan yang terjadi di permukaan. Pada pukul 17.20, indeks RDCA di wilayah kajian cukup kecil, sedangkan indeks RDCA di selatan wilayah kajian lebih besar. Kemudian 10 menit setelahnya, yaitu pada pukul 17.30, terjadi hujan lebat di AWS Manggarai dan hujan ringan di AWS TMII. Pada pukul 17.50, indeks RDCA yang dihasilkan di wilayah kajian semakin besar. Di sini, khususnya untuk wilayah TMII, potensi hujannya sebesar 0 hingga 0,15. Kemudian pada pukul 18 tercatat terjadi hujan ringan di AWS Maritim Tanjung Priok dan AWS TMII. Kemudian untuk kasus dini hari pada pukul 1.40 di wilayah kajian sudah terdapat probabilitas hujan sebesar 0 sampai 0,15 dengan aktivitas konvektif berasal dari laut. Kemudian 10 menit setelahnya terjadi hujan sangat lebat di AWS Maritim Tanjung Priok dan AWS TMII. Kemudian nilai indeks RDCA ini semakin besar hingga pukul 4 pagi nilainya mencapai 0,45.
Kemudian pada pukul 4.10 tercatat terjadi hujan lebat di AWS TMII dan Maritim Tanjung Priok. Kemudian dilakukan identifikasi awan CB dan perubahan aktivitas konvektif. Persyaratan suatu awan dikatakan awan CB apabila nilai IR1 dikurang IR2 kurang dari sama dengan 2 Kelvin dan IR1 dikurang IR3 kurang dari sama dengan 3 Kelvin. Pada kasus pertama, pukul 17.20, nilai IR1 dikurang IR2 di wilayah kajian sebagian besar lebih dari 2 Kelvin. Nilai IR1 dikurang IR3 sebagian juga lebih besar dari 3 Kelvin, sehingga dapat dikatakan bahwa awan di wilayah kajian bukan merupakan awan cumulonimbus, dan awan cumulonimbus berada di selatan wilayah kajian. Pada waktu yang sama, RDCA juga menunjukkan pola yang sama, di mana di wilayah kajian tidak terdapat probabilitas hujan yang lebih besar dibandingkan wilayah yang berada di selatan kajian yang memiliki awan cumulonimbus. Kemudian pada pukul 17.50, di beberapa wilayah terjadi penurunan nilai split window untuk IR1 dikurang IR2 dan juga IR1 dikurang IR3. Di sini khususnya untuk wilayah TMII nilainya kurang dari 2 Kelvin dan di sini juga kurang dari 3 Kelvin, sehingga dapat dikatakan bahwa awan yang berada pada wilayah tersebut adalah awan cumulonimbus. Dan di sini terjadi penguatan aktivitas konvektif yang dibuktikan dengan penurunan nilai split window-nya. Kemudian, hal tersebut juga dapat direpresentasikan dengan baik oleh RDCA, di mana di wilayah kajian, nilai indeks RDCA yang dihasilkan juga semakin besar. Lalu, untuk kasus dini hari, di sini pada pukul 1.40 dapat dilihat bahwa nilainya sudah kurang dari sama dengan 2 Kelvin untuk wilayah kajian. IR1 dikurang IR3 juga menunjukkan nilai yang kurang dari 3 Kelvin, sehingga dapat dikatakan bahwa pada waktu tersebut sudah terdapat awan cumulonimbus di wilayah tersebut. Hal ini juga dapat direpresentasikan oleh RDCA dengan baik. Kemudian ternyata aktivitas konvektif di wilayah kajian ini terus menguat hingga pagi hari. Di sini dapat dilihat bahwa untuk IR1 dikurang IR2 dan juga IR1 dikurang IR3 di wilayah kajian mengalami penurunan suhu. Dan hal ini juga dapat direpresentasikan dengan baik oleh RDCA, di mana RDCA yang dihasilkan semakin besar dibandingkan dari waktu yang sebelumnya. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa RDCA dapat merepresentasikan perubahan aktivitas konvektif pada wilayah kajian dalam kasus ini. Prediksi yang dihasilkan untuk hujan dini hari sesuai dengan kejadian hujan di permukaan, tetapi prediksi pada sore hari kurang sesuai karena adanya pergerakan sistem awan konvektif yang cepat. Hal ini dipengaruhi oleh fenomena cuaca di wilayah kajian, tak terkendala oleh resolusi spasial dan temporal dari data yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.